Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama-sama kembali dalam agenda kuliah subuh pimpinan cabang Persatuan Islam Cihideung Kota Tasikmalaya yang bertempat di Masjid Istiqomah. Alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini yang akan menyampaikan materi pada kuliah subuh kali ini yaitu Al-Ustadz Reksi Abdullah yang bertemakan tafsir kosakata Al-Quran Al-Barokah. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, kita siapkan hati kita siapkan pendengaran kita untuk menerima apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz tentang materinya. Untuk lebih memanfaatkan waktu kepada Al-Ustadz dipersilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan kudrah iradah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan kesempatan juga keleluasan waktu untuk hadir di tempat ini. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga hadirnya kita di sini menjadi catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita akan menelusuri salah satu kalimat atau kata yang sering kita dengar, yang mana kalau dalam bahasa Indonesia itu diartikan dengan berkah. Padahal dalam bahasa Arabnya mah barokah, ya, al-barokah. Nah, dalam bahasa Indonesia diartikan berkah. Nah, yang mana di dalam Al-Quran kata barokah, ya, ba, ro, kaf, dan tak marbutoh itu beserta perubahannya disebutkan sebanyak 32 kali di dalam Al-Quran, ya. Yang mana menurut bahasa barokah itu yang pertama an-nama'u waziyadah, tumbuh dan bertambah. Jadi yang dimaksud barokah itu adalah tumbuh dan bertambah secara bahasa. Jadi ketika mendoakan misalnya atau dalam harta, semoga hartanya barokah. Nah, barokah di sana adalah tumbuh dan bertambah. Nah, bertambah jumlahnya, bertambah pula kemanfaatannya. Sebab ada hartanya banyak tapi tidak manfaat. Tapi ada yang sedikit tapi manfaat. Tah urang mah nya seueurnya manfaat ta eta nu dipiharep mah. Tapi andai kata sedikit pun harta itu menambah dan mengembangkan. Nah, itu ya.
Nah, gitu ya. Jadi tidak ku sakadikna henteu janten naon mengeluh ngarasula ku seueurna henteu janten sombong, malah janten syukur. Eta makna anu kahiji. Anu kadua, yang kedua gitu. Barokah itu ialah tetapnya sesuatu. Ya. Tetapnya sesuatu. Seperti kolam atau telaga dalam bahasa Arab disebutnya birkah. Sami sareng barokah, birkah. Kenapa? Karena air di dalam telaga itu tetap. Ya. Walaupun kita ambil, air itu terus bermunculan lagi. Andai kata saat nalika hujan ge kaeusian deui. Tah umur atanapi harta anu barokah kitunya. Sok sanaos istilah nama dianggo tapi manfaatna terasa gitu ya. Terasa oleh siapapun. Andai kata menyusut secara nilai gitunya, tapi kemanfaatannya dirasakan. Nah, selain tetap gitu ya Pak, barokah itu bercabang. Artinya bercabang. Dan satu sama lain saling berdekatan. Nyambung gitu. Ya. Nah, itu makna yang kedua. Yang ketiga, orang Arab gitu ya, menyebut dada atau punggung unta yang menonjol. Onta teh aya punuknya, aya nu hiji, aya nu dua. Tak orang Arab nyebatkeuna barokah. Mari kenapa? Karena dianggap cabang dari tubuh aslinya atau bagian tubuh yang lain, atau cabang dari punggung. Pan batur mah lempeng gitu si punggung teh. Ari onta mah aya kuriwal gitu. Aya punuk. Nah, orang Arab nyebatna barokah gitu. Cabang tina punuk dari punggungnya. Nah, itu hadirin ikhwatu iman makna barokah menurut bahasa. Kemudian juga ketika unta hendak duduk, orang Arab nyebatna buruk. Ba-ro waw kap buruk. Nah, sehingga dalam syariat salat ada istilah burukul ba'ir. Yaitu sujud dari berdiri mau sujud setelah ruku, itu burukul ba'ir. Kata Nabi, jangan sujud seperti unta. Itu teh burukul ba'ir. Kenapa unta ketika duduk disebut buruk? Karena ketika duduk, kan dina pasir. Nah, ketika cengkat maka ada semacam lubang. Nah, yang mana nanti akan terisi air gitu. Ibaratna buruk teh kolam kecil yang diakibatkan bekas duduknya unta. Nah, kata Nabi, jangan kamu sujud itu seperti unta. Naon heula? Nupayun heula. Nah, unta mah sukuna duanana ada suku. Tapi unta itu ketika nalika ngedeprek anu dipayunkeun ku manehna teh nyaeta nupayun gitu. Tah saur Nabi tekengeng nalika sujud panangan heula. Kecuali nyeri cangkeng nya wajar panangan. Nah, eta hadirin ikhwatu iman mengenai barokah menurut bahasa ya, atau penggunaannya dalam bahasa Arab. Adapun secara umum menurut istilah sebagaimana diterangkan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani bahwa barokah adalah subutul khairi ilahi fisyai, tetapnya kebaikan Allah pada sesuatu.
Nah, jadi barokah numutkeun syariat teh tetepna kahadean kasayan Allah dina hiji hal. Boh harta, boh yuswa, sareng sagala rupina. Nah, itunya. Nah, kasayan atau kebaikan Allah dinamakan barokah karena tetapnya kebaikan ini diibaratkan tetapnya air dalam telaga. Nah, jadi nalika hiji jalma tos barokah, dirina teh lir ibarat cai nu aya dina balon. Nu hartosna moal seep-seep. Gitu. Jeung pasti masihan manfaat kanu sanes. Bercabang, tumbuh, bertambah. Tak barokah gitu. Salajengna Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura, saupama ahlal qura, para penduduk amanu beriman, wattaqau bertakwa, la fatahna alaihim barokatin, kami akan bukakan, kami akan limpahkan alaihim kepada mereka barokatin, berkah, minas samai wal ard, dari langit dan bumi. Nah, syaratnya dua, iman dan takwa. Nah, maksud dari berkah dari langit adalah berupa hujan dan sebagainya. Dari bumi berupa tumbuh-tumbuhan dan barang tambah. Tentu di sini hujannya bukan sekedar hujan, tapi hujan yang membawa rahmat. Hujan yang menumbuhkan tanaman. Dan tanaman yang tumbuhnya bukan sekedar tanaman, tapi tanaman yang menjadi makanan bagi hewan, bagi kita manusia. Nah, itunya repeh rapi Kertaraharja. Eta mah Kabupaten Bandung. Repeh rapi Loh Jenawi. Nah, itu ya. Nah, Loh Jenawi. Gitulah, Pang. Nah, itu ya. Jadi luar biasa. Berkah itu bukan hanya ada kebaikan di dalamnya, Pak, tapi tetap kebaikan dan bertumbuh, bercabang, berkembang. Nah, itu barokah. Nah, artinya adapun kata barokah secara khusus dapat dimaknai sesuai dengan penggunaan kalimatnya. Nah, seperti ada kalimat tabarakallah. Nah, itu ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, makna barokah di sini berarti maha suci. Ya, tabarakallah di sini mah maha suci, sebagaimana ditemukan dalam surah Al-Mulku ayat ke-1. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku, maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, tabarakallah mah adalah bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang berarti maha suci. Nah, ya. Nah, selanjutnya ada juga kalimat mubarakah. Mubarok, aya nu namina Iqbal Mubarok, Asep Mubarok, Udin Mubarok. Nah, ya. Apa itu mubarakah gitu ya? Nah, seperti mubarakah disandingkan dengan malam, lailah, malam. Seperti dalam surah Ad-Dukhan ayat kedua. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Nah, Ad-Dukhan sanes Al-Qadar.
Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Qur'an gitu ya, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di dunia, di langit dunia itu pada malam yang mubarakah, diberkahi. Apa maksud mubarakah yang disandingkan dengan malam? Maksudnya adalah pahala di sana berlipat ganda, gitu, bercabang, tumbuh. Itu. Bila merujuk hadis lain, pahala itu seorang hamba dilipat gandakan. Bi asri amsaliha, bisa 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati dipin, sampai 700 kali lipat. Bahkan tidak berlipat-lipat. Maksudnya tidak terhingga. Nah, di malam yang diberkahi, kapan? 10 terakhir bulan Ramadan. Kapan lagi? Ganjil. 10 terakhir ganjil. Maka pada malam 10 terakhir, khususnya yang ganjil, di sana pahala dilipat gandakan. Bahkan dari semua itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apanya yang lebih baik teh? Pahalanya. Gitu. Pami maos Quran, alif lam mim tilu huruf. Mun dikali-kali gitu ya, dikalkulasikan luar biasa. Nah, apalagi membaca Al-Qur'an, membaca tafsirnya, berdiskusi agama gitu. Nah, pada malam yang diberkahi itu. Nah, berarti tinggal berapa hari lagi dari sekarang, itu termasuk Lailatin Mubarakatin. Nah, maka itu harus dimanfaatkan. Sami sapertos ayat kahiji surah Al-Qadar tadi. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Nah, itu pun maknanya adalah Allah memberikan pahala yang berlipat ganda bagi orang yang melakukan ibadah. Nah, ibadah tentu bukan hanya ibadah ritual. Seperti misalkan di MI aya nu itikaf, bapak teh masihan tuangan. Nah, tuangan kanggo kajian lilikuran. Nah, insya Allah pahalanya berlipat ganda. Nah, gitu. Sanes saur abdi, saur Allah pahalanya. Nah, kemudian terakhir dalam konteks pernikahan. Nah, ada satu sahabat, saya lupa lagi hadisnya. Dalam hadis itu ada 2 dialog. Jadi ada seseorang yang menikah, kemudian didoakan oleh orang itu, semoga cepat punya momongan, semoga cepat punya anak. Nah, kata sahabat yang satunya lagi, jangan seperti itu mendoakan orang yang menikah. Sebab Nabi mengajarkan bila ada orang yang menikah itu didoakan dengan kalimat barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, ya. Nah, di sana hadirin ikhwatu iman rahimakumullah ada kalimat barokah. Nah, semoga Allah memberkahi. Barakallahu laka wa baraka alaika. Yang pertama menggunakan huruf jar lam, barakallahu laka, lam. Yang kedua barakallahu wa baraka alaika. Walaupun secara arti tidak terlalu berbeda gitunya. Laka bagimu, alaika atasmu mun bahasa Indonesia.
Tapi dalam bahasa Arab, lam dan ala itu mempunyai makna yang berbeda. Bila doa menggunakan lam, biasanya konteksnya adalah positif. Nah, mendoakan yang baik. Adapun alaika itu konteksnya negatif. Nah, di sini mengandung pesan dari doa Nabi ini, semoga keberkahan Allah tetap ada walaupun dalam keadaan baik, nah, dalam keadaan bagus itu baik, ataupun dalam keadaan sulit. Nah, seueur ku seueurna tambih syukur, alit ku alitna sabar. Besar dan kecilnya tetap berkah. Dan doa Nabi ini menegaskan bahwa dalam pernikahan pasti ada naik dan turun, suka dan duka. Tapi dalika suka dan duka itu tetap dalam keberkahan. Seorang istri, ibu masak kanggo si bapak, semoga apa yang dimasak kemudian dimakan menjadi berkah. Aon dianggo ibadah, dianggo ngabantos batur. Nah, ibadah berkah jang anjeuna dianggo ngabantos batur jadi ka bantos gitu. Artinya walaupun dengan uyah misalkan atau sekedar minyak urut peda, nah, tapi menjadi berkah gitu. Nah, makanya di Citato mah life is never flat, gitu. Hidup tidak selamanya flat, datar. Nah, tapi pernikahan itu seperti roller coaster. Nah, jadi ada naik, ada turun, gitu ya. Aya mengkol gitu. Aya ongkek malah gitu. Nah, seperti itu doa Nabi. Dan yang terakhir juga yang kedua, pembicaraannya itu ditujukan kepada suami. Barakallahu laka, nah, tidak laki, tidak lakuma, tapi ka suami. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa baik dan tidaknya rumah tangga itu ditentukan oleh suami, nah, gitu ya, suami. Bila ada permasalahan di rumah tangga, sumbernya berawal dari suami, gitu. Makanya, gitu. Suami. Apaan dina At-Tahrim ayat genep ge, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Untuk ka ibu-ibu kepada suami. Nah, suami gitu ya, yang bertanggung jawab. Nah, tetapi gitu ya, tetapi ya. Gitu ya, jadi baik dan tidaknya sebuah rumah tangga itu berasal dari suami. Nah, sebab sumber pendapatan dari suami, sumber izin dari suami, ya, kemudian fasilitas waktu dari suami, bade ngaos, ulah, di dia we, boleh nyarek, tapi harus ada alasan dan juga mungkin disediakan. Geus we kajianan na YouTube, cenah kitu. Ganti jadi YouTube. Jadi we jamaah YouTube. Nah, ngaji bari gogoleran, monyong ngaji gogoleran, gitunya. Nah, begitu ya. Jadi yang kedua, sumber kebaikan, keberkahan, beres dan tidaknya rumah tangga dari suami. Kumaha abdi tegaduh suami? Nah, eta mah ada bab lainnya, gitu ya. Nah, maka suami harus memperhatikan janda. Pan eta apa? Sanes. Iya ya mah. Jadi Rasulullah SAW itu sangat menganjurkan untuk memperhatikan dua,
yatim dan janda. Nah, tapi janda nu kumaha heula? Nah, janda tentu yang mereka tidak mampu, tidak ada tanggungan, anaknya banyak. Sanes Mahmud Abbas. Nah, mamah muda anak baru satu. Sanesnya, tapi yang memang pantas untuk diberi. Nah, selanjutnya wa jama'a bainakuma fi khairin. Nah, kenapa tidak fil ma'ruf gitu ya? Padahal sami baik. Khair. Nah, khair ini adalah kebaikan yang baiknya menurut Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, maka doa Nabi yang singkat itu mengandung makna yang sangat dalam. Yang pertama, semoga keberkahan senantiasa ada baik dalam suasana suka maupun duka, dan semoga suami senantiasa menjadi sumber dari keberkahan, dan yang ketiga semoga rumah tangganya senantiasa berada dalam atau di jalur kebaikannya yang menurut agama Islam. Nah, gitunya. Jadi engke mah ulah cing engal. Nah, kengeng ngomongan mohon eta mah da insyaallah gitunya. Nah, insyaallah eta mah teu kudu diajarkeun, tapi doa ya, luar biasa berkah. Jadi semoga rumah tangganya berkah, umurnya berkah. Tah pamikana umur mah gitunya, cirina berkah teh gitunya bukan masalah panjang dan pendeknya, tapi manfaatnya. Mantola umruhu, barang siapa yang dipanjangkan amalnya, kemudian wasyarru amaluhu, dan amalnya tuh jelek, maka dia tidak bermanfaat, tidak barokah. Barokah mah sok sanaos sekedik, tapi hasuna amaluhu, amalnya itu baik. Jadi ai urang mah nya harapan mah panjang nya manfaat gitu. Tapi gitu ya, sekali lagi bukan masalah panjang atau pendeknya usia, tapi manfaat berkah. Nah, maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itulah makna barokah. Jadi ketika kita mengucapkan kepada saudara kita barakallahu fikum, semoga Allah memberkahimu, memberkahi kalian. Artinya kita mendoakan segala sesuatu yang ada pada dirinya itu berkah. Satu, tetapnya kebaikan Allah pada dirinya. Yang kedua, semoga hartanya berkah dalam arti bisa memberikan manfaat baik untuk keluarga, lingkungan, dan lain sebagainya. Ilmunya semoga juga berkah, memberikan manfaat, menumbuhkan pengetahuan bagi masyarakat sekitarnya dan sebagainya. Jadi luas makna berkah teh. Tapi pada intinya semoga kebaikan Allah ada pada orang yang kita doakan. Begitupun ketika orang lain mendoakan kita barokallah. Nah, karasa urang ngaaminkeun ge. Batur ngadoakeun urang itu ya benar-benar semoga kebaikan Allah itu ada pada diri kita. Nah, itu hadirin ikhwatu iman mengenai makna al-barokah atau berkah, baik yang ada dalam Al-Quran, al-hadis, ataupun yang disandingkan dengan kalimat-kalimat lain yang ada di dalam Al-Quran. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itu saja untuk pembahasan subuh kali ini. Sebab persiapan ada tugas di mana itu teh Panjalu, ya. Mohon izin dan mohon doa dari ikhwatu iman. Sekian mungkin untuk khutbah kuliah subuh hari ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan katsira kepada Al-Ustaz Rizky Abdullah yang telah menyampaikan materinya mengenai tafsir kosakata Al-Quran, yaitu Al-Barokah. Semoga apa yang disampaikan beliau menjadi manfaat bagi kita semua dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik ikhwatu iman rahimakumullah, sebelum ditutup mengingatkan kembali bagi ikhwatu iman yang hendak membayar zakat. Untuk sekarang PZU KLP Cihideung buka setiap hari dari mulai pukul 9 sampai pukul 3 sore. Bagi ikhwatu iman yang ingin membayar zakat, silahkan bisa dititipkan ke PZU KLP Cihideung yang beralamat di Jalan Cempaka Warna di depan RA Raihan atau di bawah Masjid Al-Insyirah. Itu saja mungkin pengumumannya. Untuk kuliah subuh kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada